Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dosen petani, selamat berhari Minggu. Sahabat dosen petani, berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Baik sahabatku semua, pada kesempatan ini saya ingin membagikan cerita tentang cara budidaya dan juga analisa usaha terong hijau. Nah, oke sahabat, seperti apa ceritanya? Simak terus video ini sampai habis, jangan di skip. Kemudian saya nggak lupa mengingatkan pada sahabat semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Bagikan ke sebanyak-banyaknya agar lebih banyak yang mendapat informasi tentang pertanian, peternakan, dan perikanan di channel Dosen Petani tentunya. Kemudian follow juga kita di Instagram dengan alamat @dosen.petani. Baca tulisan kita di weblog www.dosenpetani.com. Oke, seperti apa cerita kita kali ini? Simak videonya sampai habis. Tanaman terong ini dia kan masih kerabat sama cabai, sama tomat, sama kentang. Jadi dia sukunya Solanaceae. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis terong yang biasa dibudidayakan petani, seperti terong ungu, terong lalap, dan juga terong hijau seperti yang ada di lahan ini. Terong hijau ini dipilih karena alasan dia rasanya lebih enak, lebih manis, sehingga untuk pasar pun lebih gemar, lebih senang dengan terong hijau ini. Sehingga dampak ekonomisnya juga harganya relatif lebih mahal ketimbang terong ungu. Untuk tahapan budidaya, sebenarnya terong hijau dia sama aja ya dengan tanaman terong lain, juga seperti cabai, mirip. Jadi kita lakukan pertama adalah pengolahan awal, mulai dari penggemburan tanah, kemudian pembuatan bedengan, pemasangan plastik mulsa. Ya pada dasarnya sama dengan cara atau pengolahan awal pada tanaman lain seperti keluarganya ya, cabai, tomat, dan terong lainnya. Tidak ada perbedaan, ya sama saja. Kemudian kalau untuk perawatan ya, karena memang dia seperti tadi kerabatnya sama cabai, tomat juga, perawatannya juga mirip ya, seperti cabai, seperti tomat dan kentang. Ada penyemprotan pestisida secara berkala, juga ada pemupukan secara berkala. Nah, karena dia masih kerabat sama cabai, penyakitnya pun mirip-mirip. Seperti terong juga bisa terkena virus Gemini, di mana daunnya menguning, kemudian juga mengganggu ke produktivitas. Kemudian terong juga bisa terkena penyakit layu seperti cabai. Sehingga juga kalau teknis perawatan juga mirip seperti cabai dan tomat. Kemudian kalau untuk analisa usahanya ya mungkin kita perlu hitung investasi di awal, di mana modal yang kita keluarkan itu berupa modal upah kerja untuk pengolahan lahan awal. Lahan ini luasnya kurang lebih 2000 meter persegi. Kemudian di fase pengolahan awal mulai dari penggemburan tanah, pembuatan bedengan, hingga pemasangan plastik mulsa, kita gunakan 6 hari kerja untuk satu orang. Jadi kalau di sini upah kerja per tenaga kerja itu 100.000, sehingga untuk upah kerja kita habiskan modal Rp600.000. Kemudian pupuk kandang kita masukkan itu 50 karung, sehingga bobotnya itu kurang lebih 2 hingga 2,5 ton pupuk kandang. Selanjutnya pemupukan dasar itu kita juga masukkan pupuk dasar berupa urea dan juga KCl. Total dengan biaya bibit, kemudian plastik mulsa hingga ke tonggak ajir,
itu kita habiskan sekitar 1.700.000. Ya, itu juga sudah termasuk dengan biaya pemupukan susulan. Nah, untuk potensi panen sendiri, terong hijau ini dia bisa produksi 3 hingga 4 kilo per batangnya. Sehingga untuk populasi di sini sekarang yang ada sekitar 500 batangan, itu potensi panen hingga akhir masa budidaya nanti itu ada sekitar 7.500.000 untuk harga 5.000 per kilogram. Sehingga ya kalau potensi atau peluang keuntungannya ya saya pikir cukup menarik ya, dengan modal 1.700.000 kita punya potensi hingga 7.500.000. Detail itu saya juga sudah tuliskan di weblog kita www.dosenpetani.com. Jadi bagi sahabat yang tertarik untuk melakukan budidaya terong hijau ini bisa dapatkan catatan analisa lebih lengkapnya, hitungan lebih lengkapnya itu di weblog kita. Itu tadi cerita kita tentang tanaman terong hijau. Semoga bermanfaat, semoga sahabat juga bisa menangkap seperti apa cara budidaya dan bagaimana peluang dari bisnis tanaman ini. Untuk sahabat semua, saya ingatkan kembali sebelum berpisah, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Bagikan ke sebanyak-banyaknya, bantu Dosen Petani lewat sosial mediamu. Kemudian follow juga kita di Instagram dengan alamat @dosen.petani dan ikuti kita di weblog dengan alamat www.dosenpetani.com. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk sahabat yang punya pendapat atau komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi ikuti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan, hostnya Dosen Petani. Sampai jumpa.